Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlotte Penaluyon, NIM 18404981, satu akuntansi pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi dengan soal berikan satu contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Kasus penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau M3. Yang pertama, latar belakang. Etika bisnis adalah pedoman moral tentang mana yang benar dan mana yang salah dalam dunia bisnis. Di dalam etika bisnis terdapat berbagai macam etika lainnya. Salah satunya adalah etika profesi akuntan yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Etika profesi akuntan tertulis dalam kode etik profesi akuntan yang harus diterapkan oleh anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf profesional, yaitu anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor publik atau KAP. Jika anggota IAPI dan staf profesional melanggar aturan etika ini, maka rekan pimpinan KAP akan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Etika profesi akuntan bersifat independensi dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang diterapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Sedangkan yang dimaksud dengan objektivitas yaitu akuntan dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari kepentingan pribadi dan tidak boleh memberikan kesalahan penyajian laporan keuangan yang sebenarnya telah diketahuinya. Dalam menyajikan laporan keuangan harus dilengkapi dengan bukti transaksi dan nominal yang dicatat di dalam laporan keuangan harus sesuai dengan fakta atau transaksi yang terjadi. Banyak sekali penyimpangan yang bisa dilakukan oleh akuntan dan diakibatkan oleh beberapa faktor penunjang. Sikap moral akuntan yang salah dan menjauhi etika profesi akuntan disebabkan karena adanya moral hazard. Sikap moral yang salah tersebut adalah sikap moral yang tidak independen dan subjektif, yaitu disesuaikan dengan keinginannya dan karena adanya contingent fee. Ada juga akuntan yang tidak menerapkan kode etik profesi akuntan yang ditetapkan oleh IAPI. Perilaku demikian disebut perilaku tidak etis. Ada 3 hal yang menyebabkan akuntan berperilaku tidak etis, yaitu yang pertama karena pressure yang terjadi akibat adanya imbalan atau fee yang menggiurkan jika memanipulasi laporan keuangan. Yang kedua, karena adanya kesempatan untuk berbuat tidak etis. Akuntan adalah orang yang paling pintar mendapatkan kesempatan. Jika mendapatkan kesempatan yang baik, maka kesempatan tersebut harus dilakukan. Tetapi jika kesempatan itu sebaliknya, sebagai tidak melanggar kode etik yang ada. Yang ketiga, karena rasionalisasi, yaitu akuntan menganggap segala sesuatu itu benar jika sudah umum dilakukan. Contohnya penggelapan pajak. Pelanggaran etika tidak hanya terjadi pada akuntan saja. Pelanggaran etika bisa terjadi pada siapa saja yang sudah digelapkan dengan etika yang ada. Pelanggaran etika ini bisa terjadi di kalangan manapun, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Tetapi juga pelanggaran ini juga bisa dicegah, tergantung dari setiap masing-masing individunya. Yang kedua, ada permasalahan. Permasalahan yang diambil dari contoh kasus ini yang ditemukan di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Di dalam kasus ini disebutkan tentang dugaan penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau M3 di tahun 2001 dan 2002. M3 berhasil mengambil uang negara sebanyak 174 miliar rupiah dengan modus memanipulasi surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN ke kantor pajak. Kasus ini pernah beredar pada tahun 2003 oleh Wakil Ketua Komisi
M. Rashid Hidayat yang membongkarnya pada waktu itu. Namun, ketika masalah ini diusul ke Jupri Bandang, Direktur Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku bahwa tidak pernah mengetahui adanya penggelapan pajak tersebut. Dan kasus M3 ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung, tepatnya ditangani oleh Direktur Keuangan dan Perbankan Jaksa Agung Muda Intelijen. Setelah itu kasus M3 ini tidak didengar kelanjutannya lagi. Menurut data yang diperoleh, praktik pengerukan kas negara secara tidak sah sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk tahun buku 2001 dan 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar 846,43 juta rupiah, sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar rupiah, sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar rupiah. Maka pihak AM3 mengajukan permohonan restitusi sebesar 65,77 miliar rupiah. Menurut Rashid, memang selintas tidak terjadi kejanggalan, namun jika lampiran pajak masukan diteliti lagi, AM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar 65,07 miliar rupiah. Dan setelah dicek ulang kembali dalam SPT masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim AM3 tersebut. Angka pajak masukan AM3 pada laporan pajak keluaran PT Indosat tidak sama. Dalam SPT PT Indosat hanya tertera pajak pengeluaran senilai 19,41 miliar rupiah yang sebagai transaksi berasal dari PT Telkom. Lagi-lagi AM3 melakukan hal yang sama. Pada SPT masa PPN 2002, AM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar 109 miliar rupiah. Nilai itu berasal dari selisih pajak masukan senilai 112 miliar rupiah dengan nilai pajak keluaran sebesar 2,9 miliar rupiah. Berarti uang negara yang diambil sebesar 174 miliar rupiah, dan itu menyangkut unsur pidana. Pada kasus di tahun 2001 tercatat 2 nama direksi yang terlihat, yaitu Hasnul Suhaimi dan Komaleningsi atau Direktur Keuangan. Sedangkan pada tahun 2002 tercatat 4 nama, yaitu Yudi Rolanto S, Ulman Sijabat atau Direktur Keuangan, Paji Santosa atau Direktur Niaga, dan Andang Hendar, Manajer Akunting AM3. Yang ketiga, telaah kritis. Menurut data yang dilaporkan melalui media cetak dan media elektronik tersebut, diketahui bahwa perusahaan tersebut telah melanggar etika baik berhubungan dengan kode etik akuntan maupun dengan etika lainnya. Permasalahan suatu kasus ini bisa dihubungkan dengan latar belakang yang telah dibahas di atas. Kasus di atas membahas tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Indosat Multimedia atau AM3 adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 23 Juli 2001. AM3 diduga melakukan penggelapan pajak pada tahun 2003, dan ini merupakan masa AM3 yang masih memerlukan perluasan untuk memajukan usahanya karena AM3 masih baru berdiri 2 tahun saja. Dari permasalahan di atas muncul berbagai pertanyaan, yaitu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pertanyaan ini cukup menarik untuk dibahas dan sesuai dengan kasus penggelapan pajak yang terjadi di PT Indosat Multimedia. Di dalam sebuah perusahaan yang bekerja membuat laporan keuangan adalah seorang akuntan. Seorang akuntan bertugas mencatat pemasukan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, akuntan pasti mengetahui semua biaya-biaya yang diperlukan perusahaan tersebut. Seorang akuntan pada tahun pertama menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Masalah yang terkait adalah dilema antara ideal dan realita. Ideal yang dimaksud adalah akuntan tidak puas hanya menjadi seorang yang hanya menciptakan laporan keuangan saja. Tetapi akuntan ingin terus meningkatkan profesinya dari seorang yang hanya mencatat laporan hingga menjadi auditor atau jabatan lain yang lebih tinggi. Dan yang dimasukkan dengan realita adalah akuntan di dunia industri disamakan dengan pembantu, karena mereka bekerja jika mendapat perintah dari direktur perusahaan. Dilema ini dihubungkan dengan
etika profesi akuntan akan tertuju pada right answer atau berdasarkan dari bukti transaksi. Konflik of interest atau antar keputusan manajemen dan stakeholder harus seimbang, dan morality atau mengandalkan profesionalitas atau keuntungan saja. Pada tahun kedua, seorang akuntan menghadapi tantangan yaitu kinerja dan posisi. Kinerja dan posisi mempunyai standar kerja dan biaya administrasi terpakai. Standar kerja meliputi jam kerja, kualitas permintaan pekerjaan, jam kerja, dan kualitas pekerjaan merupakan hal yang sangat ditekan karena sebagai seorang akuntan harus bekerja dengan baik dan tepat waktu. Jika akuntan tidak tepat waktu, maka laporan keuangan dapat dianggap kadaluarsa. Akuntan selalu menghadapi benefit dan cost yang sering kali membawa akuntan berperilaku tidak etis atau unethical dalam bekerja. Dugaan kasus M3 terbongkar melalui SPT masa PPN yang dibuat oleh akuntan dengan modus memanipulasi laporan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam pembahasan contoh kasus di atas, perilaku etis dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan diciptakan perilaku yang tidak etis sejak awal, maka dalam tahun-tahun yang berikutnya perusahaan akan mengalami gangguan dalam operasi perusahaan karena perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan yang telah dibahas di atas yaitu yang pertama, para pelaku bisnis harus bersabar untuk mendapatkan keuntungan yang besar karena dapat dilihat bahwa umur berdirinya perusahaan masih pendek. Para pelaku bisnis harus bisa melihat prospek jangka panjangnya. Yang kedua, perilaku tidak etis ini tentang keuangan yaitu penggelapan pajak dan akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk membeli dalam perusahaan. Yang ketiga, pihak pemerintah sebagai membentuk tim auditor untuk memeriksa secara detail laporan keuangan milik PMA agar tidak terjadi kasus tidak membayar pajak, dan untuk auditor dari kantor akuntan publik supaya diberi sanksi sesuai dengan UU Kode Etik Profesi Akuntan. Yang keempat, sebaiknya sistem hukum di Indonesia diperketat seperti di AS atau China. Hukum di Indonesia sangat tidak etis karena masih banyak jasa agung yang menerima fee dari para pelaku penggelapan pajak agar menutup kasus mereka. Demikian penjelasan saya mengenai kasus etika dalam perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.